Halo rekan-rekan Santara Fish, hari ini kita akan pergi ke sahabat saya di Subang. Dia ini adalah salah satu pembenih ikan nila yang ada di Jawa Barat. Nah, ikuti terus perjalanan kita ke Subang dan nanti kita akan memberikan edukasi buat rekan-rekan. Oke, rekan-rekan Santara, posisi kita lagi di perjalanan. Kita yang tadi saya bilang, kita lagi menuju tempat pembenihan ikan nila yang berada di Subang, tepatnya di tempatnya Kang Ipe, atau mungkin rekan-rekan sekalian sudah tahu bahwa Kang Ipe ini adalah salah satu pembenih yang menciptakan jenis Black Nil yang terkenal dengan nila monoseknya. Nah, Kang Ipe sendiri sudah melakukan pembenihan budidaya ikan nila sudah sangat lama. Mungkin bisa dibilang Kang Ipe adalah salah satu maestronya untuk pembenih ikan nila khususnya. Untuk Santara Fish sendiri sudah menggunakan benih ikan nila Kang Ipe itu sudah cukup lama juga dan kualitasnya cukup bagus untuk dijadikan sebagai benih pembesaran nantinya buat dicetak sebagai ikan nila konsumsi. Ikuti terus video ini sampai nanti kita di tempat Kang Ipe. Santara akan memberikan edukasi juga buat rekan-rekan nantinya tentang budidaya ikan nila khususnya di sektor pembenihan, agar kedepannya rekan-rekan Santara bisa maksimal di budidaya ikan nila bersama nanti pembicaranya itu adalah Kang Ipe. Sampai ketemu nanti di tempat Kang Ipe. Oke, rekan-rekan Santara Fish. Nah, akhirnya kita sampai nih di tempatnya Kang Ipe. Nah, di sebelah saya sudah ada Kang Ipe nih. Kang Ipe, terima kasih sudah menerima kita. Sama-sama. Ketemu lagi, kita sudah bertemu berapa lama. Akhirnya baru bisa ngebuat konten. Iya. Gitu loh. Kita kenal sudah cukup lama, berapa tahun ke belakang ya Kang Ipe ya? Ya, betul. Nah, mungkin di sini buat rekan-rekan Santara Fish, buat video ini itu tentang edukasi. Biar teman-teman Santara Fish tahu sih sebenarnya ikan yang dibudidaya di Kang Ipe di sektor pembenihan itu apa, kelebihannya apa, kemudian jenisnya apakah nila hitam atau ada nila merah atau yang sebagainya lah. Nah, mungkin sebelumnya saya ingin Kang Ipe perkenalkan dulu dengan rekan-rekan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ipe, saya pembudidaya ikan nila. Saya mengkhususkan diri memang berkecimpung di dunia perikanan di ikan nila. Untuk ikan-ikan yang lain saya sudah pernah mencoba, tapi saya chemistry-nya di ikan nila. Jadi dari pertama sampai sekarang tujuannya cuma satu, kita di budidaya ikan nila. Meskipun pengalaman kita beberapa kali uji coba di bidang di usaha ikan yang lain, tetap jatuhnya kita ke nila. Udah berapa tahun Kang Ipe budidaya ikan nila? Budidaya ikan nila ini dari orang tua kita di tahun 97-98 lah budidaya, dan waktu itu orang tua itu biasanya ikan mas dan tawes. Ikan tawes. Ya. Nah, tahun 98 datanglah ikan nila didatangkan dari luar negeri. Nah, kita yang pertama beralih di Subang, yang pertama beralih dari ikan mas ke nila. Ikan mas ke ikan nila? Iya, betul. Waktu itu ikan mas lagi jago-jagonya. Di era tahun berapa tuh Kang? Di tahun 98 2000-an. 98 2000-an lagi. Ya, itu memang ikan mas lagi jago-jagonya itu. Tapi Bapak punya visi yang luar biasa. Dia akan memandang ke depannya bahwa ikan nila itu akan diekspor. Bukan diekspor. Ya, beda dengan ikan mas. Berarti kita punya misi nih berarti kan? Punya misi. Punya misi. Dan sekarang terbukti. Terbukti, alhamdulillah. Apa yang Bapak prediksikan itu terbukti. Sekarang aja tahun ke tahun ikan mas itu cenderung menurun produksinya. Malah sedangkan ikan nila yang naik. Dulu tidak ada sejarah yang namanya ikan nila itu harganya lebih tinggi dari ikan mas. Selalu di bawah ikan mas. Tapi sekarang bisa dilihat bahwa daging ikan nila itu lebih tinggi daripada ikan mas.
Lebih tinggi daripada ikan mas. Iya, betul. Dari kebutuhan masyarakatnya berarti. Iya, betul. Dan mungkin dari minat ekspor juga lebih tinggi kan? Lebih tinggi, betul. Ikan mas, kalau saya tanya-tanya beberapa teman gitu ya, kebanyakan dipakainya buat mancing, bukan konsumsi. Buat konsumsi. Ya, Betul. jadi nggak sampai habis itu. 70% pakai konsumsi, pemancingan, 30% dikonsumsi. Betul. Jadi untuk apa ya, kapasitas produksinya jadi memang jadi bisa cepat, tetapi untuk endingnya jadi lambat. Buat ikan mas. Buat ikan mas. Kalau ikan nila kan begitu besar digoreng, habis. Habis. Produksi lagi. Nah, untuk di sekarang ini Kang Ipe, berarti Kang Ipe bergerak di divisi atau sektor pembenihannya? Iya, pembenihan dari mulai larva sampai ukuran sekilo 70 ekor, 60 ekor, atau bisa dibilang ukuran 2 jari lah kalau orang awam menyampaikan. Nah, untuk rekan-rekan Santara nih yang mau mendengar, jenis ikan nilanya apa Kang Ipe? Jenis ikan nila yang kita kembangkan adalah black nil dan red nil. Dan ini adalah ikan yang memang diimpor dari Thailand. Dari Thailand. Iya, dulunya dari Thailand. Dan saya pernah dengar bahwa Kang Ipe itu terdengarnya itu adalah ikan nila monoseknya. Iya, betul Kang Ipe? Iya, betul, betul. Apa yang dimaksud dengan monosek biar rekan-rekan tuh tahu? Nah, ini. Kalau yang di monosek itu ada 2 jenis memang. Namanya dengan sistem direndam dan sistem diberikan dalam bentuk oral dipakan. Nah, hormon yang digunakan adalah metil testosteron 17 alfa. Nah, kalau di kita adalah sistemnya direndam 5 sampai 6 jam. Baru ditebar ke kolam budidaya. Nah, ini maksud di hormon ini bukan berarti ikan itu dimandulkan, bukan. Tetapi sistem hormon ini adalah memberikan tingkat derajat jantan itu lebih berat daripada yang betina. Karena si ikan nila ini begitu dia lahir, dia itu tidak langsung menentukan jenis kelamin. Itulah ikan nila. Itulah ikan nila. Dia memerlukan waktu kurang lebih di 3 minggu baru dia menentukan jenis kelamin. Ya seperti kita begitu kita lahir langsung ketahuan kelaminnya ini perempuan dan laki-laki ya gitu. Kalau nila enggak. Makanya kita kasih hormon namanya metil testosteron. Metil testosteron 17 alfa, udah gitu di sini direndam, jadi diberikan hormon jantan. Sehingga kebanyakan di kita itu jantan yang hasil akhirnya itu. Nah, untuk kelebihan jantan sendiri di sektor pembesaran pasti. Iya, betul. Itu apa yang terjadi kalau kita mempunyai rata-rata berapa persen tuh Kang Ipe? Dengan sistem rendang tingkat keberhasilannya 80% jantan. 20% itu betina. Bisa beranak, bisa tidak. Bisa tidak. Iya. Berarti kelebihannya di saat budidaya nanti pembesaran. Iya, betul. Berarti akan menempuh jarak waktu pembesaran untuk mencapai konsumsi, dia akan lebih cepat besar. Iya, betul. Karena yang ditargetkan oleh teman-teman pembesaran pasti ikan konsumsinya. Kalau dulu mungkin kalau kita tahun itu budidaya ikan mujair ya Kang? Iya, mujair. Betul. Mujair. Dan sampai sekarang masih ada tuh Kang? Masih ada orang itu memang, nila itu mujair. Ya memang pada dasarnya sama lah ya. Sama ya. Nila sama jair. Kayak kita gajah Lampung. Gajah Lampung. Sama gajah Sumatera. Sama-sama gajah. Hanya di sana itu besar, di kita kecil. Kita kecil. Betul. Ayam kate sama-sama ayam, mau ayam kate, ayam kampung, ayam Bangkok. Betul. Tapi yang besar yang mana? Yang ayam kate, apakah ayam Bangkok? Iya, yang pasti kan ayam Bangkok. Jadi mana? Berarti Kang Ipe sudah membuat rekan-rekan memikirkan rekan-rekan lah ini. Iya, betul. Gimana caranya budidaya ikan nila itu bisa cepat besar. Iya, betul. Gitu. Karena kalau orang tua kita dulu mungkin ya, kalau namanya budidaya ikan mujair, itu akan panen lebih dari 6 bulan. Iya, betul. Mungkin sampai 8 bulan. Ya, mungkin ada sampai setahun. Mungkin ada, ya. Mungkin makanya kalau zaman dulu nih rekan-rekan, ikan nila itu bukan ikan utama konsumsi, betul kan? Betul sekali. Ikan kelas 2. Ikan kelas zaman 2. Dulu itu. Jadi sebutannya ikan kelas 2 ya? Kelas 2. Jadi bukan
utamanya Yang- konsumsi. Iya, betul. Kan, Tapi karena Kang Ipe itu memikirkan jangka masa depannya, Pak. ternyata permintaan ikan nila ini besar. Mm-mm. Jadi gimana caranya Kang Ipe membuat ikan nila itu lebih cepat besar? Iya, betul sekali. Dari segi waktu akan sangat menguntungkan buat para pembudidaya. Iya, pastinya. Karena Betul. semakin ke sini harga pakan semakin mahal. Oke, Mas Mahal. Otomatis bagaimana caranya kita itu memberikan pakan yang efisien, efektif, tapi pertumbuhan bagus, cepat. Betul ya. Nah, sehingga HPP-nya itu jadi murah. Murah ya, betul ya. Nah, untuk pemijahan sendiri Kang Ipe menggunakan metode apa kalau di tempat Kang Ipe ini? Kalau saya semua masih alami, masih menggunakan kolam tanah, memijahkan jantan dan betina secara massal di dalam satu kolam. Dalam satu kolam. Ya, nanti kalau sudah dia mijah dengan sendirinya, nanti keluar larvanya baru kita ambil. Nah, ini bagus sekali nih rekan-rekan, kita dikasih edukasi oleh Kang Ipe. Mungkin saya akan nanya yang lebih dalam lagi, karena yakin saya rekan-rekan nanti juga ada yang nonton. Pasti ada yang bertanya, mungkin saya akan mewakili rekan-rekan. Kita buat nebar 10.000 ikan, atau kita gini, untuk pendederan Kang Ipe. Iya. Berarti kayak saya nih, sekarang Santara membawa benih dari Kang Ipe. Iya. Sebenarnya idealnya itu berapa meter kubik sih? Berapa ekor per meter kubik untuk mendeder ikan nila? Ya, betul. Kalau zaman dulu ada konvensional. Jadi kalau konvensional itu di kolam tanah, itu kepadatannya 40 sampai 50 ekor per meter. Per meter kubik atau per 1.000 liter air rekan-rekan? Ya, per 1.000 liter air, betul. Karena sekarang mah sudah ada namanya itu kolam-kolam bioblok atau kolam bulat, kolam tembok. Lebih sering mereka budidaya di tempat-tempat yang kecil, tetapi kapasitasnya tinggi, itu memang bisa. Bisa ya. Yang penting oksigennya cukup dan tidak terpenuhi. Berlebih. Ya, yang penting cukup tidak berlebih. Nah, itu tuh satu tuh teman-teman. Cukup dan tidak berlebih. Ya. Berlebih juga tidak baik buat larva. Ya, buat larva itu tidak baik. Tidak baik. Nah, untuk konsumsi pakan ya Kang Ipe? Ya. Kalau untuk kolam konvensional per 100.000 itu untuk mencapai sekilo 70 ekor sampai 100 memerlukan pakan 1 kintal untuk 10.000 ekor. 10.000 ekor. Jadi 10.000 ekor membutuhkan pakan 1 kintal. Jadi nanti rekan-rekan Santara bisa menghitung yang di saat kolam pendederan itu ada 50.000 berarti membutuhkan 5 kintal ikan. Yang menghasilkan berapa kilo perkiraan itu Kang Ipe? Itu tergantung dari persiapan awal. Persiapan awal. Balik lagi tuh harus ada persiapan awal karena akan menentukan sulfifaretnya mereka juga. Iya. Betul. Jadi kalau persiapan itu sudah matang, pasti akan menghasilkan benih pendederannya itu lebih maksimal. Lebih maksimal dan juga FCR-nya itu lebih rendah. Lebih rendah. Betul. Jadi sebaik-baiknya budidaya adalah persiapan awal. Tuh. Yang baik. Rekan-rekan. Kalau persiapan awal yang baik gitu ya, itu selangkah menuju kesuksesan. Kalau persiapan awalnya kurang baik, ya kesananya juga pasti gagal. Pasti gagal. Iya. Jadi jangan menyalahkan benihnya jelek juga. Ya. Karena faktor budidaya itu sangat mengikat. Jadi sangat mengikat. Pertama, persiapan di kolamnya juga harus disiapkan. Harus disiapkan. Benihnya harus disiapkan yang terbaik. Betul. Kemudian pakannya juga yang berkualitas. Yang berkualitas. Nanti pasti akan menghasilkan yang bagus juga. Ya, hasilnya yang bagus. Yang pasti. bagus juga. Pasti yang bagus. Jadi untuk buat rekan-rekan yang ingin mendeder, mungkin kalau Kang Ipe sendiri saya main nanya. Untuk Black Nil ya Kang? Iya. Dan Red Nil ini sudah sampai kemana aja paling jauhnya nih? Paling jauh kita pemasaran kalau di sebelah barat ke Medan. Ke Medan. Ya, kalau ke sebelah timur ke Papua. Sampai ke Papua? Sampai ke Papua. Hidup tuh Kang? Insya Allah hidup. Berapa jam? Itu berarti perjalanan ke Papua. Kalau lewat pesawat itu 6 jam. Oh, lewat pesawat. Betul, ya, lewat pesawat. Lewat pesawat 6 jam. Berarti masih ada bisa lah. Nah, untuk satu balon atau satu plastik, itu bisa bertahan berapa jam, Kang? Siapa tahu nanti rekan-rekan Santara ada yang order keluar pulau gitu. Ya, betul. Biasanya itu hidup kekuatan oksigen 10 sampai 12 jam untuk larva dalam satu box. Dalam satu box. Ya, untuk betul. kapasitas? Untuk kapasitas 25.000 ekor. 25.000 ekor. Nah, itu buat rekan-rekan Santara yang ingin order ke Kang Ipe buat nila monoseknya yang disebut dengan Red Nil dan Black Nil,
itu bisa sampai 12 jam. 12 jam. 12 jam. Ya, jadi hitungannya misalnya gini, kita datang ke bandara, di repacking ulang, terus masuk gudang. Masuk gudang itu biasanya jam 2 subuh. Jam 6 pagi pesawat udah berangkat. Nah, biasanya kalau taruhlah kita ke Medan, di Medan itu jam 8 udah sampai. Cuman keluarnya nanti bisa diambil itu 1 jam berikutnya, jam 9. Jam 9. Kadang kalau barang yang lain juga banyak bisa jam 10. Jam 10. Ya. Nah, dari jam 10 ini keluar dari bandara, udah diterima sama kita, tinggal dihitung dari tempat bandara kita ke lokasi kolam itu berapa jam. Karena gas udah di jam 2 subuh. Jam 2 subuh. Ya, berarti kalau jam 10 keluar, kurang lebih udah sekitar 8 jam. 8 jam. Nah, berarti tinggal punya waktu 2 sampai 4 jam sampai ke lokasi tempat budidaya kita. Oh iya, betul. Berarti buat antar pulau pun kita masih bisa mengirim larva. Masih bisa mengirim larva. Nah, terus yang selanjutnya itu untuk rekan-rekan pasti juga menanyakan tadi, kolam ideal tuh sebenarnya banyak ya, Kang? Iya. Jadi yang dibilang ideal itu sebenarnya yang penting persiapan budidayanya itu sudah siap. Siap, betul. Gitu loh. Persiapan kolamnya sudah matang. Sudah matang. Ya, kalau kolam tradisional yaitu di 40 sampai 50 ekor per meter ya. Terus kalau di kolam padat tebar itu bisa di 500. Tapi budidayanya kalau yang 40-50 di kolam tradisional itu bisa 2 bulan. Atau 50 hari tercepat. Panen sekilo 30, sekilo 70 sampai sekilo 100. Kalau kita sistem padat tebar di 500 ekor per meter di kolam-kolam kecil itu hanya 1 bulan. 1 bulan. Udah 1 bulan harus pindah. Harus pindah. Iya, betul. Itu dengan aerasi yang bagus atau oksigen yang bagus? Aerasi yang cukup, tidak berlebih. Tidak untuk larva. Untuk larva. Nanti begitu 1 bulan di grading pasti ada ukuran yang 46, ada yang 35, ada yang 23 karena setiap orang itu pembelian pakannya kadang nggak intens. Nggak intens ya? Iya, nggak Tadi intens. balik lagi ke pembudidayanya. Ke pembudidayanya. Rata-rata kalau 1 bulan itu di ukuran 3 ke 6. 3 ke 6. Nggak ada yang 2. Betul. Nah, setelah itu nanti di grading, nanti dipisah. Nanti juga dipisahnya kalau misalkan mau mencapai sekilo 50 ekor, pada tebar itu tebarnya hanya 200 sampai 250 maksimal per meter kubik. Itu kolam yang modern. Pakai bioflok. Dengan kadar oksigen biar rekan-rekan tahu DO-nya berapa? Oksigennya cukup di 4. Di 4 sudah cukup. Di 4 sudah cukup. Sudah cukup di 4. Jadi yang mungkin yang agak lebih detail lagi buat edukasi ke teman-teman. Ya. Oksigennya dibutuhkan DO-nya berapa sih? Ya, DO-nya di 4 ppm. 4 ppm sudah cukup. Sudah cukup untuk itu. Untuk ikan di angka 50 sampai biasanya ukuran 40 sampai ke 60. Sampai ke 60. Berarti rata-rata itu udah 50. Udah enak banget buat sebar ke pembesaran ya? Udah bisa. Udah bisa. Jadi DDR1 kalau kita belajar di kolam-kolam bulat gitu ya. Itu DDR1, DDR2, DDR3. DDR1 dari larva sampai ukuran 35 cm, 46 cm. Itu 1 bulan. 1 bulan. Nah, dari 1 bulan ini kita besarkan lagi DDR2 sampai sekilo 50 ekor atau 20 gram. Nah, terus dari 50 gram baru kita ke pembesaran. Pembesaran maksimal 100 dulu aja. 100 dulu ya? Maksimal. Ya. Buat rekan-rekan 100 dulu aja. 100 dulu aja. Nanti kalau sudah maksimal di 100, silakan naikin. Ya, betul. Karena proses budidaya itu adalah ilmunya. Buat betul. Suksesnya Kang Ipe ya. Jadi belajar dari yang kecil dulu, baru kita naik ke yang tebar padat. Ya, betul. Gitu. Belajar dulu di 100 dulu. Kalau 100 belum mampu ya di 80. 80 belum mampu di 50. Jangan baru budidaya kita langsung ke 500. Oh, 500. 400 gitu. 400. Janganlah habis. Nanti habis uang. Habis belum uang. Berhasil habis uang. Betul. Jadi Kang Ipes bagus sekali nih ngasih masukan buat rekan-rekan. Budidaya itu dari yang kecil dulu. Ya. Nanti kalau sudah kecil berhasil kita lanjut lagi naik tangga. Ya, betul. Nanti lanjut lagi sampai nanti akhirnya tercapailah budidaya pembesaran yang maksimal, kemudian disiklus juga oleh rekan-rekan. Betul. Berdasarkan kemampuan pasar yang ada di daerah masing-masing. Ya, betul. Gitu loh. Nah, menurut pandangan Kang Ipe tentang ikan nila ke depannya, kira-kira apa yang terjadi di depan nanti? Prospeknya cukup besar untuk ikan nila karena akan budidaya yang akan menjanjikan ikan nila ini.
hampir semua negara di dunia ini sebagian besar sudah melihat bahwa potensi pasar tilapia itu cukup menjanjikan. Ya, nanti juga kita akan kekurangan benih di masyarakat karena pemerintah nanti di akhir tahun akan ada yang namanya kolam-kolam idle atau kolam-kolam di Pantura yang kolam tambak udang itu akan diberdayakan menjadi kolam nila. Oh ya, yang saya dengar sampai ke pesisir pantai Ya, Pantura itu. betul. Ya, yang namanya revitalisasi tambak udang. Revitalisasi tambak udang. Ya, yang bukan berarti kita budidaya udang, bukan, tapi revitalisasi ini mengganti budidaya udang ke nila. Ke nila, karena kebutuhannya semakin tinggi. Semakin tinggi. Berarti peluang pasar ikan nila itu sebenarnya besar, Kang Ipek. Besar sekali. Gitu. Jadi potensi buat rekan-rekan Santara untuk budidaya ikan nila itu masih besar. Betul. Silakan manfaatkan inilah. Ya, betul. Untuk dijadikan lahan atau tempat budidaya kita ke depannya. Betul, betul. Dan juga memang harusnya antar instansi, antar rekan ataupun saudara yang memang berjauhan, sebenarnya di satu sisi di pulau-pulau kita itu kekurangan daging ikan nila. Daging ikan nila. Di sini misalkan produksinya banyak, harusnya ada komunikasi, sehingga dari sini kebanyakan bisa kirim ke luar pulau. Selama ini kan masih benih, suatu saat harus daging. Jadi kita nggak usah mikirin pasar ekspor, tapi lokal juga besar potensinya. Besar. Tinggal memang menyambungkan ini. Nah itu sebenarnya peran siapa, Kang Ipek? Harusnya pemerintah. Kan tiap pemerintah punya yang namanya DKP, Dinas Kelautan Perikanan di tiap kabupaten kota. Betul. Kalau semuanya instansi ini bisa saling komunikasi, berapa keperluan mereka, ikannya itu yang dibutuhkan apa aja, kekurangan apa tidaknya, harus saling berkomunikasi. Tuh masukan buat DKP. Tuh buat masukan jadi ke KKP. Iya, KKP juga masukan bahwa sebenarnya peluang ikan nila itu besar. Tidak harus ekspor ya. Iya. Memenuhi kebutuhan nutrisi buat masyarakat Indonesia aja kita kurang. Udah kurang. Makanya perlu jaringan komunikasi antara tiap daerah ya, Kang. Iya. Ya. Dan mungkin kita juga transfer ilmu mereka juga, Kang. Iya, betul. Bagaimana cara budidaya ikan yang baik dan benar, ya, betul. Bisa menghasilkan budidaya yang sukses, gitu lah. Tugas peran praktisi juga kali, Kang, ya? Ya, praktisi, akademisi maupun pemerintah memang harus bisa turun langsung lah, melihat di lapangan ternyata memang kebutuhan ikan nila ini cukup besar. Yuk bareng-bareng digarap, jangan ditutup sebelah mata, kan gitu. Ya. Akhirnya kita juga gemes, saya juga gemes kan. Jadi, gitu. Jadi emang seperti itu ya. Makanya pemerintah sekarang bikin revitalisasi gitu. Tapi undang dong rekan-rekan juga buat sebagai masukan, Kang. Ya. Gunakan juga masyarakat di dalamnya. Ya. Biar kedepannya kita bisa memenuhi nutrisi buat masyarakat. Ya, masyarakat, betul. Kan seperti itu. Karena presiden kita juga lagi bikin program biar masyarakat kita itu makan makanan yang bergizi. Ya, betul. Gitu. Apalagi dari ikan. Betul sekali. Gitu loh. Omega 3-nya cukup tinggi dibanding dengan daging. Dengan daging merah ya. Ya, betul. Nah, selanjutnya udah kebanyakan. Oh, udah ya di kelas itu. Oke, selanjutnya Kang Ipek. Ini kalau kita ngobrol panjang lebar, emang panjang banget nih Kang Ipek. Wah, panjang banget ini. Nah, ada nggak masukan terakhir Kang Ipek buat kita tutup video ini? Buat rekan-rekan Santara, buat masyarakat pembudidaya, ke depannya harus seperti apa? Silakan masukan Kang Ipek. Ya, kalau masukan, saran saya gitu, kalau mau budidaya memang belajarnya dari yang mudah dulu. Yang pasti persiapan kolamnya dulu harus matang, itu kan, baru persiapan kolamnya sudah matang, bibit baru bisa masuk. Dan juga setiap kali mau beli ikan, coba cek, telusur kepastian ini itu ikan yang memang berkualitas atau ikan yang asal-asalan. Sehingga para rekan-rekan tidak dirugikan. Karena nila dan jair itu berbeda besar kecilnya. Kalau mau pelihara yang kecil, pelihara jair. Kalau pingin yang besar, pelihara nila. Nah, rekan-rekan harus selektif dalam memilih benih untuk budidayanya biar berhasil. Karena kebanyakan
Kalau kita memilih benih yang salah, biasanya benih yang salah itu murah. Nah, patokannya itu aja. Kalau benih nilai yang kurang bagus itu murah. Itu patokannya. Tapi yang mahal itu kan pakannya. Beli dari awal murah, tapi HPP-nya di akhir pasti mahal. Karena pakannya yang boros. Tapi kalau yang berkualitas, benihnya dari awal itu mahal, tapi HPP di akhir pasti murah. Karena pakannya efektif dimakan oleh ikan. Ya. Tuh, Paling rekan. itu masukan dari saya, selektif dalam membeli, tanyain benihnya berkualitas apa tidak. Betul. Nah, itu masukan dari Kang Ipe, rekan-rekan. Jadi, kedepannya rekan-rekan sudah bisa memilih benih yang baik, cara budidayanya seperti apa yang baik juga Ya, untuk betul. mendidik ikan. Jadi, Kang Ipe sangat terima kasih nih, Kang Ipe. Sama-sama. Waktunya sudah diberikan, akhirnya kita bisa ketemu lagi. Sahabat saya ini, Kang Ipe, sudah lama Alhamdulillah. banget. Sudah lama banget. Oke, rekan-rekan. Nanti rekan-rekan tunggu video selanjutnya, apalagi yang akan Ya. diberikan Santara buat memberikan edukasi budidaya buat rekan-rekan yang bisa menghasilkan budidaya yang maksimal dan menguntungkan. Ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.